Woi, ini satu judul anime ngapa dah? Emang sengaja dibuat serandom ini ya? Sampai-sampai men-trigger gue nih buat luapin isi kepala gue perihal anime random satu ini. Apakah anime ini memang termasuk jenius atau totally meme? So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Ini anime menurut gua adalah anime terrandom yang bahkan melebihi anime favorit gua di musim kemarin. Nah, buat informasi aja, kemarin itu ada salah satu anime random yang gua tonton dan gue suka banget, yaitu adalah anime Salad Bowl. Dan di musim ini ada satu anime yang baru episode pertamanya aja rilis, gua udah dibuat speechless dan teriak-teriak jam 3 malam. Judulnya adalah Stantan. Ini anime itu dari sebelum rilis udah benar-benar booming banget, karena dari pihak animatornya itu udah kasih duluan sedikit nih bagian dari opening yang di rewind sampai 1 jam dan cuma menampilkan cewek joget di depan rusa doang. Lagunya pun random banget gitu, namun earworm banget buat gue sampai benar-benar gue bisa nyanyiin di motor, di kamar mandi, bahkan pas gue lagi bengong pun kepala gue tetap muterin lagu itu. Nah, gue sendiri pun awalnya tahu dari reels Instagram, dan saat gue melihat itu gue cukup yakin anime ini nanti bakal serusak apa. Nah, kita bahas dulu nih di seputaran sini. Menurut gua, pihak studionya dengan membuat meme ini itu sangatlah jenius dan benar-benar teknik marketing yang luar biasa. Lu bayangin, animenya aja belum rilis, openingnya juga belum tahu kayak gimana, tapi semua orang yang terkena genjutsu ini benar-benar jadi memusatkan perhatiannya ke anime ini. Dan gua cukup yakin semua yang udah tahu meme dari si Kono Stantan ini akan berpikiran sama kayak gua kalau anime ini bakal serandom apa. Dan ditambah dengan trailer yang benar-benar random dan memperlihatkan serandom apa anime ini. Entah tanduknya jadi kotak bekal, kepalanya yang kosong, tanduknya bisa lepas, tanduknya jadi granat, dan ekspresi-ekspresi yang benar-benar kocak banget. Yang buat gua yang gak baca manganya cukup yakin this anime is just full parody or meme. Dan tepat 1 hari setelah anime ini rilis, jujur gua lupa nih anime ini rilis tanggal berapa. Dan gue yang lagi asik menjelajah Instagram, tiba-tiba muncul full opening dari anime si Kono ini. Yang berarti episodenya sudah rilis dan gue yang niatannya mau tidur, akhirnya gue putusin buat nonton 1 episode ini. Oke, sebelum gue berpendapat tentang episode 1 ini, sedikit gue jelasin dari sinopsis anime ini. Jadi anime ini tuh bercerita tentang MC yang bernama Tora, yang merupakan gadis serba sempurna dan kembang sekolah pokoknya, yang sebenarnya dia memiliki masa lalu adalah seorang gangster. Namun semenjak kemunculan murid pindahan yang seorang hybrid setengah rusa bernama Nokotan, dan si Nokotan itu bisa mengetahui masa lalu Tora dengan hanya penciumannya. Dan mau gak mau, Tora dan Nokotan akan menjadi teman dan anime ini akan berpusatan di sekitaran ini. Ya, secara sinopsis anime ini terlihat seperti anime komedi school biasa yang sudah sering kita tonton. Namun anime ini tuh beda pak. Sini gue sebutin apa aja yang random. Anime ini berani menampilkan rusa 3D yang bener-bener gak masuk dengan gambar 2D anime ini. Dan entah kenapa gue juga bisa fine-fine aja gitu, karena memang dari trailernya sudah memperlihatkan rusa CG-nya sejelas itu. Dan si Tora yang lagi jalan sekolah tiba-tiba muncul Nokotan yang nyangkut di tiang listrik. Lu bayangin, baru menit awal gak ada angin, gak ada hujan, kita dikenalin dengan karakter lain dengan cara yang sangat tidak umum. Ada cewek bertanduk rusa yang nyangkut di tiang listrik. Tora atau Sokotan yang sebenarnya juga nggak mau terlibat dengan orang-orang aneh demi nama baiknya, jadi nggak bisa berbuat banyak nih karena Nokotan tahu masa lalunya. Dan ya, dia malah jadi sekelas. Udah gitu Nokotan masuk ke kelas dia, masuk dengan musik entrance yang lebih menegangkan dari Muzan yang jalan ke kediaman Ubuya Shiki. Lu pikir ini doang? Kagak bos, tanduknya nyangkut, dan karena dia kurang cerdas, dia ngapain? Ya, dia terobos aja tembok dan pintunya. Lu pikir udah gitu doang? Kagak. Pecahan batu dan kacanya itu mental ke teman-teman sekelas dan gurunya, yang membuat mereka pada mimisan dan ketancep beling. Dan entah kenapa seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Oh ya, yang aneh pun saat menyebut kakak nakal, tiba-tiba teman sekelasnya tuh lebih kaget daripada dia terkena pecahan beling dan batu. Dan yang anehnya itu tiba-tiba muncul rusa dengan musik entrance tadi. Aduh sumpah pak, aneh banget ini anime pak. Maksudnya ekspresi teman-teman itu lebih kaget di saat mendengar kakak nakal ketimbang ada rusa di kelas, mukanya kena batu sama beling.
Random banget, gak bohong gue. Tadi sampai mana tuh gue baca, gue lupa. Terus ada muncul rusa di depan pintu yang munculnya juga dari mana demi Allah gue kagak tahu. Ya intinya gue kesel banget lah. Dan ini masih menit-menit awal dan masih banyak lagi kerandoman yang benar-benar gak masuk akal. Oh ya, anime ini juga itu kental banget dengan parodi dari anime-anime lain. Dan referensinya itu lumayan banyak dari episode pertama ini. Kayak misalnya dari Detektif Conan, terus juga ada Mikey dari Tokyo Revenger, dan masih banyak referensi-referensi lainnya. Jadi bukan hanya animenya yang komedinya kocak, tapi juga dengan parodi yang pas banget nih dimasukin di selipan-selipan dari adegan anime ini. Nah kalau nonton anime ini tuh gue langsung kayak keinget dengan anime Gintama yang parodinya kuat banget. Tapi ini tuh lebih ke versi cewek dan anak sekolahan aja. Dan ini pula yang bikin gue suka gitu sama anime-anime parodi begini. Ya salah kita juga sih ya kalau kita menonton anime yang kita sudah kira bakal random, kita malah mempertanyakan kelogisan di anime ini. Tapi satu, please lah, ini rusanya loh out of nowhere banget gitu. Tiba-tiba muncul di kelas, di jalan raya, di gerbang sekolah. Apa banget coba? Oh iya, gue juga suka banget nih opening dan closing dari anime ini. Di opening itu gue dibuat suka banget. Dan akhirnya kita tahu gitu, oh ternyata ada lirik lanjutannya. Yang sebelumnya gue terjebak di dunia dimensi entah berantah berjam-jam. Dan di closing kita bener-bener dikasih lihat nih gambar rusa secara real life. Dan proses pembuatan keripik makanan rusa yang biasa dijual di sekitaran Taman Rusa Nara, Jepang. Oh ya, ngomong-ngomong soal Nara, anime ini tuh sangat jelas ya kalau ini adalah salah satu jenis anime yang mempromosikan suatu tempat. Nah, karena di Jepang khususnya di Nara, itu ada suatu taman yang memang sangat terkenal dengan rusanya, yang bukan hanya jinak namun bisa saling respect kayak begini. Di taman itu juga banyak yang jualan keripik rusa yang khusus untuk memberikan makanan rusa ini secara langsung. Jadi anime ini tuh bener-bener jenius banget dalam mempromosikan salah satu destinasi di Jepang. Oh ya, buat yang nggak tahu, si Kono Stantan ini itu digarap oleh Anime Wit Studio, yang merupakan salah satu studio besar yang menggarap anime-anime besar pula, kayak Attack on Titan, Vinland Saga, dan Spy X Family, yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kualitasnya seperti apa. Jadi dengan adanya rusa CG pun anime ini tuh tetap manjain mata kita saat menontonnya. Dan rusa CG ini pula lah yang menjadi ikonik dari anime ini. Ya mungkin segini aja sih ya tentang anime si Kono Stantan ini. Anjir, kenapa gue pakai nada terus ya? Easy listening banget gitu lagunya. Ya karena baru satu episode juga, gue harap nih anime tetap dengan karakteristiknya dan bisa menghibur kita setiap minggunya. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri, peace out and bye bye guys.